6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini, kita percaya saudara-saudara Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menuntun memimpin kita sepanjang minggu ini. Bahkan kita bisa memasuki bulan yang baru. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita yang kudus. Ku pada
Terpujilah namamu Tuhan, Allahku, Rajaku, kekal selama-lamanya. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan berkemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Haleluya Tuhan, selamanya Kau Raja dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak terukur. Apapun yang ada di dalam hidup kami tidak bisa menggambarkan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terukur kasih-Mu
Engkau Tuhan, dipuji dan disembah. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah Tuhan dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layakkah Tuhan, layaklah Tuhan, dipuji dan disembah. kami sembah Engkau. Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, menebus hidup kami. Engkau layak untuk disembah dan disembah dengan segenap hati. Sekali lagi, dengan segenap hati katakan, layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau Tuhan yang layak untuk disembah. Kau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Mari jemaat Tuhan dimanapun Kau yang sedang mengikuti ibadah ini, mari kita sembah Dia. Dia Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kita. Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Layak Engkau disembah Yesus. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan mengagumi Kau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
kami ada sampai saat ini masih bisa beribadah, masih bisa menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Ada Tuhan, Sang Gembala Agung kami, yang setia menuntun kami masuk ke dalam rencana-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah online ini Tuhan, kami percaya Kau melawat mereka. Roh-Mu ada bersama-sama setiap kami, memulihkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan setiap kami. Roh Kudus, bekerja Engkau melawat setiap umat. Lawat setiap umat. Lawat. Terima kasih Tuhan. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Sehingga kami mengerti kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami tolak segala pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua, dimanapun saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh datang dengan sikap menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, dimanapun saudara sedang mengikutinya, kita pasti mengalami lawatan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita masih bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah walaupun lewat streaming Bapak Ibu Saudara. Memang kita perlu banyak berdoa bagi kondisi bangsa kita, supaya Tuhan memulihkan bangsa ini, supaya Tuhan membawa bangsa ini bisa menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Saya tetap menghimbau kepada semua jemaat untuk jaga protokol kesehatan, ya, tetap jaga protokol kesehatan selama PPKM darurat ini. Kita sungguh-sungguh menjaga diri kita. Kita berharap setelah selesai PPKM darurat ini, kondisi akan jauh lebih baik dan kita bisa ibadah onsite kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita sepanjang bulan Juli ini adalah dalam penantian. Memang menanti itu bukanlah pekerjaan yang mudah, saudara. Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup itu adalah menunggu atau menanti. Dan seringkali saat kita menanti, kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Dan ketika kita membuat keputusan yang salah, akhirnya kita menanggung konsekuensinya. Karena itu saat kita menanti, kita perlu menjaga sikap kita. Jangan emosional, jangan membuat keputusan yang buru-buru, saudara. Karena Tuhan itu selalu bekerja sesuai dengan waktu dan dengan cara yang tepat, saudara. Tema kita minggu ini adalah bila Tuhan berkata tunggu. Saya percaya seringkali kita ketika menunggu itu bukanlah hal yang enak, saudara. Saya berkali-kali setiap menunggu sesuatu, menunggu istri sedang belanja, pulang kerja, kadang kita mau ngapain? Sekarang kita bersyukur ada handphone, kita bisa menyibukkan diri dengan handphone. Tetapi sebenarnya ketika kita disuruh menunggu, itu waktu yang paling tepat untuk kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita.
Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 7. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 7. Nanti dilanjutkan ayat 14 sampai 15. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 7. Nanti dilanjutkan ayat 14 sampai 15. Saya berharap saudara nanti bisa membacanya di rumah dari ayat 1 sampai 44 supaya kita bisa melihat perikop ini secara lengkap. Ayat 1 dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang ke sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan dari Amerika yang banyak memberkati Indonesia, Joyce Meyer. Joyce Meyer, dia pernah berkata, doa tidak hanya mengubah sesuatu, itu mengubah kita. Jika kita tekun mencari Tuhan, perlahan dan pasti kita menjadi orang yang lebih baik. Seringkali fokus doa kita itu hanyalah bagaimana apa yang kita doakan itu terkabul. Padahal yang terpenting dari doa itu bukanlah bagaimana pergumulan kita itu bisa selesai, bagaimana apa yang kita inginkan itu bisa digenapi atau dipenuhi. Tetapi yang terpenting dari doa itu adalah bagaimana kehidupan kita diubahkan ketika kita sedang mendoakan sesuatu. Jadi yang terpenting dari doa adalah perubahan dari kehidupan kita. Tetapi kita seringkali tidak mau mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apa yang Tuhan mau lewat pergumulan kita itu. Kita hanya ingin bagaimana supaya keinginan-keinginan kita itu bisa dipenuhi. Padahal tujuan utama dari doa, tujuan utama kenapa Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi dalam hidup kita, supaya lewat pergumulan itu hidup kita diubahkan menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Karena itu hendaknya fokus hidup kita bukanlah bagaimana supaya doa kita dijawab, bagaimana supaya masalah kita selesai, tetapi fokus kita adalah apa yang Tuhan kehendaki lewat setiap kesulitan, lewat setiap masalah yang sedang saya alami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi hal yang terpenting dalam doa bukanlah bagaimana agar doa kita dijawab oleh Tuhan,
Tetapi bagaimana hidup kita diubahkan oleh Tuhan selama kita berdoa. Hidup yang diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Saudara, kalau kita pelajari, biasanya jawaban Tuhan atas doa kita itu ada 3, saudara. Jawaban Tuhan atas doa kita itu ada 3. Yang pertama, ketika Tuhan bilang iya. Dan biasanya kita senang dengan hal ini. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu dan Tuhan bilang iya, wah, kita bilang Tuhan itu baik. Dan biasanya hal ini kita alami ketika kita baru-baru bertobat, saudara. Kalau saudara ingat ketika saudara baru-baru bertobat, apa saja yang saudara doakan, kok rasanya cepat sekali. Bahkan belum sempat kita berdoa, masih punya keinginan dalam hati, Tuhan sudah mengabulkannya. Ya memang begitulah. Sama seperti anak kita, saat anak kita masih bayi, saudara, ya, begitu dia nangis dikit aja, orang tua langsung respon akan kebutuhan dia. Begitu nangis dikit, teriak dikit, orang tua langsung respon. Jadi memang masa-masa bayi rohani seringkali jawaban Tuhan atas doa kita iya dan langsung. Yang kedua, biasanya jawaban Tuhan tidak. Nah, kita harus tahu kenapa Tuhan menjawab doa kita tidak. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita, bukan. Ketika Tuhan menjawab tidak atas doa kita, pasti apa yang kita doakan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau apa yang kita minta dari Tuhan itu bisa merusak kehidupan rohani kita. Tidakkah sering kita lihat orang ketika doanya dijawab Tuhan, hidupnya mulai diberkati Tuhan, mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka semakin tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan cepat-cepat kita memberontak kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat kita menyalahkan Tuhan. Ketika Tuhan menjawab tidak atas doa kita, karena Tuhan tahu kalau Tuhan jawab doa kita, itu akan merusak kehidupan kita, merusak kehidupan rohani kita, merusak karakter kita. Jawaban Tuhan atas doa kita yang ketiga biasanya iya, tapi tunggu. Nah, biasanya di sini banyak orang Kristen yang jatuh. Biasanya dalam posisi ini orang Kristen mulai membuat keputusan-keputusan yang salah. Bukankah itu yang dilakukan oleh Abraham? Abraham, Tuhan berjanji bahwa dia akan mempunyai anak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi ternyata dia tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ternyata anaknya tak kunjung datang. Akhirnya Abraham membuat keputusan yang salah. Dia mengambil budaknya untuk menjadi istrinya. Lahirlah Hagar. Dan saudara tahu dampak dari keputusan Abraham, sebenarnya bukan Abraham, istri jadi Abraham. Istrinya. Akibat dari keputusan dari istrinya, saudara, dia harus menikah atau mengambil budaknya menjadi istri kembali. Dan lahirlah Ismail, saudara. Dan sampai sekarang, karena keputusan Abraham yang salah itu, karena dia tidak sabar menunggu janji Tuhan,
Akhirnya dampaknya panjang sampai sekarang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan bilang tunggu, seringkali Tuhan tidak kasih tahu sampai kapan lamanya kita harus menunggu. Sampai kapan kita harus menunggu. Dan ini gak mudah memang. Kalau Tuhan bilang tunggu setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun, mungkin kita akan lebih mudah saudara, karena ada sebuah kepastian. Tetapi seringkali ketika Tuhan bilang tunggu, Dia tidak kasih tahu kapan harus menunggu. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita mulai mencari jalan kita sendiri. Kita akhirnya membuat keputusan-keputusan yang salah, yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Injil Yohanes yang sudah kita baca tadi, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saudara nanti bisa pelajari. Ada banyak hal yang penting yang bisa kita lihat dari kisah ini saudara. Di dalam kisah itu disebutkan bahwa Lazarus sedang sakit. Tentu sakitnya Lazarus saat itu bukanlah sakit yang biasa. Bisa jadi saat itu Lazarus sudah dalam kondisi kritis. Memang akhirnya gak lama kemudian Lazarus meninggal saudara. Meninggal. Lazarus ini adalah saudara dari Maria. Kita tahu siapa Maria. Maria adalah wanita yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Menyekanya dengan rambutnya. Alkitab katakan bahwa peristiwa itu harus ditulis dimanapun Injil diberitakan. Betapa Tuhan mengasihi Maria dan apa yang sudah dia lakukan kepada Tuhan Yesus. Maria punya saudara yaitu Marta dan juga Lazarus saudara. Dan Tuhan Yesus seringkali mampir ke rumah mereka. Bagi Maria dan Marta dan juga Lazarus, Tuhan Yesus itu bukanlah pribadi yang jauh, sangat dekat dengan mereka. Dan Alkitab katakan Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Sangat mengasihi mereka. Maria, Marta dan Lazarus sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus mendengar berita bahwa Lazarus sakit, memang saat itu Maria mengutus orang untuk memberitahukan kepada Yesus yang sedang berada di luar kota, supaya diberitahu bahwa Lazarus itu sakit. Orang yang engkau kasih itu sakit. Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus tidak langsung datang ke sana. Tetapi Alkitab katakan Tuhan Yesus sengaja berlambat-lambat. Saat itu Tuhan Yesus menyuruh Maria dan Marta untuk menunggu. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 11 ayat 6 sampai 7 tadi. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya punya kesempatan beserta beberapa hamba Tuhan ke Korea, saudara. Kami ke Korea. Ketika beberapa hari saya berada di Korea, saat itu kami sekitar 10 hari ada di sana. Anak saya Joseph sakit, saudara. Sakit, panas. Saat itu Joseph masih bayi, saudara, masih bayi. Jadi kalau pisah dengan orang tuanya mungkin gak tahu gimana, langsung sakit. Saat itu istri saya sangat sulit untuk menghubungi saya. Saya pun sulit menghubungi karena selulernya berbeda, saudara. Tetapi ketika istri saya
dapat kabar bahwa anak saya sakit, saya minta sama rekan hamba Tuhan yang bisa menghubungi ke Indonesia supaya saya hubungin istri saya yang ada di rumah. Kalau saya tidak salah saat itu WhatsApp belum ada saat itu, saudara. Jadi sangat sulit sekali, saudara, untuk komunikasi kalau kita tidak punya kartu Korea saat itu. Ketika saya tahu anak saya sakit, karena saya mengasihi anak saya, rasanya saya ingin cepat-cepat pulang, saudara. Rasanya saya ingin tinggalkan itu Korea, saya ingin beli tiket, saya ingin terbang ke Indonesia, saudara. Karena saya sangat mengasihi anak saya. Saya gak mau merasa bersalah kalau ada apa-apa sama anak saya nanti. Tetapi, apa daya? Saat itu saya gak bisa. Saya terus berdoa dan selama saya di Korea saya cukup gelisah. Setelah saya telepon anak saya bisa komunikasi dengan anak saya, ternyata gak lama kemudian anak saya sembuh. Jadi kemungkinan saat itu anak saya sedang kangen sama saya, saudara. Sehingga dia panas tinggi, saudara. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ketika dia dengar Lazarus yang dikasihi sakit, saya tahu Tuhan Yesus bukan tidak peduli sama Lazarus. Tetapi Alkitab katakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Bukan cuma tinggal 2 hari, saudara. Mereka pergi ke Yudea. Lazarus tinggalnya di Betania, saudara. Jadi Tuhan Yesus malah pergi ke Yudea, saudara. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara punya anak sakit dan saat itu pendeta saudara sedang ada di luar kota. Dan anak saudara atau keluarga saudara sakit parah di ICU. Saudara sangat berharap didoakan, saudara. Ketika dikabari sama pendeta saudara, malah pendeta saudara sengaja berlama-lama di sana sampai keluarga kita meninggal. Saya percaya saat itu kita akan kepahitan luar biasa, saudara. Pasti kepahitan. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus yang mengendalikan semua sejarah, saudara. Ketika dia dengar bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus tinggal 2 hari di sana, bahkan dia ke Yudea. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara? Apa yang bisa kita pelajari saat kita menunggu jawaban doa kita? Yang pertama, saudara, tidak semua doa kita langsung dijawab Tuhan. Supaya kita belajar percaya. Saudara, kalau semua doa kita dijawab Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan rusak, saudara. Kalau semua doa kita dijawab Tuhan, maka kita akan sulit untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya ambil contoh. Kita ini kan punya banyak keinginan. Natur dosa telah membuat kita dibelenggu oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara coba bayangkan, kalau semua doa kita dijawab Tuhan, tiba-tiba kita sakit hati sama orang, kita kecewa, kita doakan Tuhan, saya doakan supaya dia kualat. Coba bayangkan kalau dia kualat. Tiba-tiba kita pingin punya mobil mewah, saudara. Kita berdoa, Tuhan tolong kasih aku mobil mewah. Tiba-tiba Tuhan kasih. Saudara gak bisa beli bensin. Saudara gak bisa beli spare part. Jadi ada kalanya Tuhan tidak jawab semua doa kita. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, bukan berarti Tuhan tidak peduli atas hidup kita, tapi Tuhan ingin menyatakan apa yang menjadi kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Jadi kalau sampai saat ini doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Jangan cepat-cepat kepahitan sama Tuhan. Jangan cepat-cepat kecewa sama Tuhan. Bisa jadi
Karena Tuhan sedang sediakan yang terbaik di depan kita. Jadi tidak semua doa kita langsung dijawab Tuhan. Supaya kita bisa belajar percaya. Kapan sih kita belajar percaya sama Tuhan? Ketika saat doa kita nggak dijawab Tuhan, disitulah kita menaikkan kapasitas iman kita kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Tuhan punya waktu yang tepat. Di dalam menjawab doa kita, Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah buru-buru. Karena segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu yang tidak pada waktunya pasti tidak akan mendatangkan kebaikan. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara memetik buah pepaya, belum waktunya dipetik. Ketika nanti dia matang, saudara pasti merasakan buah ini tidak seenak ketika dia matang di pohon. Kalau kita menikah belum pada waktunya, percayalah, bisa jadi kita menikah dengan orang yang salah. Atau walaupun kita menikah dengan orang yang tepat, saudara, bisa jadi pernikahan kita itu tidak harmonis. Karena kita belum siap secara mental. Karena kita belum siap secara pikiran. Kalau belum waktunya saudara untuk diberkati Tuhan, tetapi saudara diberkati, percayalah bahwa berkat itu akan merusak hidup kita. Tetapi ketika sudah waktunya kita diberkati dan kita mendapatkan berkat itu, maka berkat itu akan membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk menantikan waktunya Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan di dalam segala hal. Dalam segala hal. Saya banyak temukan orang, khususnya dalam pernikahan saudara, akhirnya berujung pada penyesalan. Dan tidak sedikit berakhir pada perceraian. Karena apa? Bisa jadi belum waktunya mereka menikah. Mereka sudah menikah. Bisa jadi itu jodohnya dari Tuhan. Tetapi mereka tidak mengikuti proses. Proses di dalam pengenalan, proses di dalam penyatuan visi, proses di dalam saling menerima karakter satu dengan yang lain. Karena itu jangan suka cari jalan pintas. Ketika kita berusaha mencari jalan pintas, percayalah, di depan itu ada harga yang harus kita bayar atas keputusan kita itu. Mari kita belajar menantikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau dalam keluarga saya? Apa yang Tuhan mau dalam usaha saya? Apa yang Tuhan mau dalam pelayanan saya? Yang ketiga, Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, agar lewat pergumulan itu nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, percayalah, ketika Tuhan izinkan kita mengalami satu pergumulan, pasti Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Memang gini saudara, kalau kita simpulkan, masalah itu sebenarnya penyebabnya ada 3. Dan solusinya pun berbeda-beda. Yang pertama, masalah itu bisa karena kesalahan kita. Keputusan kita yang salah. Terus solusinya apa? Bertobat. Bertobat. Yang kedua, masalah itu
bisa terjadi karena serangan kuasa kegelapan. Terus jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya adalah peperangan rohani, doa, puasa. Dan yang ketiga, masalah itu bisa terjadi karena Tuhan sedang mengerjakan perkara ilahi lewat hidup kita. Jalan keluarnya apa? Mujizat. Menantikan Tuhan sampai menyatakan mujizatnya. Seringkali orang miss, saudara. Masalah itu timbul karena kesalahan dia. Karena keputusannya yang salah. Tetapi dia berharap jalan keluarnya mujizat. Harusnya kalau masalah itu timbul karena keputusan-keputusan kita yang salah, maka jalan keluarnya adalah pertobatan. Tetapi kalau masalah itu timbul karena Tuhan sedang mengerjakan perkara ilahi dalam hidup kita, maka kita akan menunggu mujizat Tuhan. Namun, kalau masalah itu timbul karena peperangan rohani, karena kuasa kegelapan, kita perlu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta pembelaan Tuhan. Bila perlu doa dan puasa. Karena itu, jangan miss, saudara. Jangan miss. Saya temukan banyak sekali orang Kristen salah dalam hal ini. Salah, saudara. Masalah itu karena kuasa kegelapan. Tapi dia gak mau doa puasa. Dia pakai akalnya, dia pakai cara-caranya. Akhirnya apa? Dia masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Dan ujung-ujungnya apa? Kepahitan, kekecewaan, saudara. Makanya penting kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita membangun keintiman dengan Tuhan. Belajar untuk bertanya, apa maumu Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun pergumulan yang sedang kau hadapi hari-hari ini, coba duduklah di kaki Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, apa sih penyebab masalah ini? Kasih saya tanda, kasih saya mengerti apa sebenarnya penyebab masalah ini, apa yang harus saya lakukan. Dan saya percaya, kalau kita datang sungguh-sungguh dengan kerendahan hati, dengan sikap hormat kepada Tuhan, Tuhan akan kasih tahu. Tuhan akan bukakan, ini loh penyebab masalahmu. Dan seringkali jalan keluar atas masalah kita itu sangat sederhana, saudara. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Bisa jadi masalah yang timbul di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita itu, sebenarnya jalan keluarnya cuma merendahkan hati, minta ampun sama pasangan. Saling memaafkan suami istri, orang tua dengan anak. Ketika kita lakukan itu, saudara, usaha kita mulai Tuhan bukakan jalan keluar. Masalah-masalah yang lain Tuhan bukakan, saudara. Yohanes 11 ayat 4 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kapan kita bisa tahu bahwa Allah itu Jehovah Jireh? Saat kita kekurangan. Kapan kita bisa mengalami bahwa Allah itu Jehovah Rafa, penyembuh? Saat kita sakit. Kapan kita bisa merasakan bahwa dia itu Jehovah Salom, Allah damai sejahtera? Saat kita dikhianati, saat kita difitnah. Saudara, semua pergumulan-pergumulan yang kita alami sebenarnya karena Tuhan ingin menyatakan pribadinya kepada kita. Bukankah itu yang dialami oleh Ayub? Ayub orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, Alkitab katakan. Tapi satu saat dia Tuhan izinkan mengalami sebuah pergumulan, dan saya percaya sampai detik ini tidak ada orang yang pernah mengalami pergumulan seberat Ayub selain Tuhan Yesus. Gak ada. Dia orang yang sangat kaya raya.
Tiba-tiba semua hartanya habis. Anak-anaknya mati semua. Budak-budaknya mati. Bukan cuma itu, badannya penuh dengan borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah itu istrinya berkata kepada dia, kutukin saja Allahmu. Dia berharap istrinya satu-satunya yang bisa memahami dia, tapi istrinya pun gak mengerti. Tidak cukup sampai di situ, teman-temannya, sahabat-sahabatnya menyalahkan dia. Sahabat-sahabatnya menuduh, kamu pasti berdosa. Orang yang saleh pun bisa mengalami, saudara. Habis semuanya. Tapi kalau saudara baca di dalam pasal terakhir nanti, kisah tentang Ayub, saudara, ada satu kata kunci yang dia sampaikan gini. Dulu dari orang saja saya mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku melihat engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua pergumulan, kesulitan, masalah yang kita hadapi, sebenarnya caranya Tuhan untuk menunjukkan siapa dirinya kepada kita. Supaya kita bisa mengalami kasih setia Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Karena itu, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Tapi izinkan Tuhan menyatakan pribadinya dalam hidup kita. Bagaimana sikap kita saat Tuhan berkata tunggu, saudara? Bagaimana harusnya sikap kita saat Tuhan berkata tunggu? Yang pertama, tetaplah percaya akan kasih, kesetiaan, dan kuasa Tuhan. Hari-hari ini bukanlah hal yang mudah. Mungkin sudah banyak orang dari antara kita sudah mulai bosan, saudara. Dan mulai berkata, Tuhan sampai kapan kondisi ini berlangsung? Usahaku sudah bangkrut. Semuanya sudah habis. Gak ada lagi yang bisa kuandalkan. Masihkah saudara tetap percaya akan kasih setia Tuhan? Masihkah saudara percaya akan kuasa Tuhan? Masihkah saudara percaya akan kesetiaan Tuhan? Apa yang terjadi kepada Lazarus, saudara? Kalau kita lihat, akhirnya Lazarus mati. Mati, saudara. Lazarus mati. Dan sudah dikuburkan. Sudah bau busuk, saudara. Setelah Lazarus mati, baru Tuhan Yesus datang. Mungkin bagi banyak orang, Yesus datang terlambat. Tetapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk dia datang. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong. Asal kita mau percaya kepada dia. Ketika Tuhan Yesus datang, saudara, saya percaya saat itu Marta pun ada rasa kecewa, saudara. Karena ternyata sampai saudaranya pun meninggal, Yesus gak datang-datang, saudara. Gak datang-datang. Ketika Yesus datang, Marta langsung menghampiri Tuhan Yesus. Dalam ayat 20-22 dikatakan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Mungkin Maria berpikir, ya udahlah, percuma juga. Toh juga sudah mati. Bukankah kita sering seperti itu, saudara? Ketika apa yang kita harapkan itu sudah, menurut kita sudah percuma berharap sama Tuhan, udahlah.
Tetapi di tengah-tengah rasa kecewa itu Marta bilang gini sama Tuhan Yesus. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi ada sebuah statement iman yang saya suka, saudara, dikatakan. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Wow. Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi aku percaya, sekalipun saudaraku mati, kalau engkau minta, maka dia akan berikan kepadamu. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal besar dalam hidup kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil dalam hidup kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan bisa lakukan apa saja dalam hidup kita? Atau kita terjebak kepada apatisme? Terserahlah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara yang mengikuti ibadah online ini, mungkin terlalu banyak kekecewaan yang kau alami, mungkin terlalu banyak kepahitan yang kau alami, mungkin terlalu banyak penolakan yang kau alami, mungkin terlalu banyak kegagalan yang kau alami, sehingga engkau sudah masa bodoh dengan Tuhan. Tetapi pada hari ini saya mau mengingatkan, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar, yang mustahil menurut kita. Dia sanggup lakukan asal kita mau percaya kepada Dia. Jadi sikap yang pertama adalah tetap percaya akan kasih, kesetiaan, dan kuasa Tuhan. Memang gak mudah kalau kita dalam kondisi enak, kondisi semua nyaman, enak kita ngomong. Tetapi kalau kita sedang kondisi terpuruk. Saya punya teman, seorang pelayan Tuhan, hari ini sedang kondisi koma di rumah sakit karena kena COVID. Istrinya juga kena COVID, anaknya kena COVID. Ketika saya mendengar itu kemarin, hati saya sebenarnya hancur. Saya dengar saturasi oksigennya sudah 75. Kata istri saya 75 itu sudah kecil harapan. Karena sudah koma, sudah pakai ventilator. Kemungkinan besar pakai ventilator, saudara. Tapi ketika kita dalam kondisi seperti itu, masihkah kita berkata, Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi aku. Aku percaya kasih setiamu. Aku percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Atau kita sudah mulai meragukan Tuhan? Ketika saya dengar teman saya itu, berita tentang teman saya berlutut, saya bilang, Tuhan, kasihani dia. Kau tahu yang terbaik bagi dia. Dan aku percaya kasih-Mu sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap yang harus kita miliki saat Tuhan berkata tunggu, tetaplah percaya akan kasih, kesetiaan, dan kuasa Tuhan. Tetaplah percaya, jangan ragukan Tuhan. Yang kedua, belajarlah taat sekalipun perintahnya tidak masuk akal. Di dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 40 dikatakan, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat Yesus datang,
ternyata saat itu Lazarus sudah 4 hari mati. Saya coba bayangkan berapa hari ya lamanya tenggang dari Tuhan Yesus sampai dia kembali. Ketika disampaikan berita itu, dia masih sakit. Anggaplah begitu disampaikan berita kepada Tuhan Yesus, dia langsung mati. Berarti 4 hari kemudian baru Tuhan Yesus datang. Seolah-olah bahwa Lazarus ini tidak menjadi prioritas utama bagi Tuhan Yesus. Seolah-olah. Ada kalanya seolah-olah kita ini tidak menjadi prioritas utama bagi Tuhan. Apakah kita memberontak kepada Tuhan? Apakah kita kecewa sama Tuhan? Apakah kita mulai menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Atau kita tetap berkata, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagiku. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku. Dan ketika Yesus datang, Tuhan bilang, angkat batu itu. Mungkin kalau kita Marta, kita Maria, saudara, rasanya nggak tega kita mengangkat itu, saudara. Saudara coba bayangkan, saudara punya keluarga meninggal karena sakit. Tiba-tiba ada seorang guru datang atau seorang pendeta datang bilang kubur gali kuburannya, angkat dia ke atas kembali. Saya percaya nggak mudah bagi kita untuk melakukan itu. Tetapi saudara, seringkali kalau saudara dan saya ingin melihat mujizat Tuhan, kalau saudara ingin melihat perkara-perkara yang besar daripada Tuhan, tidak ada cara lain selain taat kepada Tuhan. Sekalipun apa yang Tuhan sampaikan itu seolah-olah gak masuk akal, seolah-olah gak manusiawi. Tetapi percayalah, ketaatan itu akan mendatangkan mujizat. Ketaatan itu pasti mendatangkan mujizat. Mustahil kita bisa melihat mujizat Tuhan kalau kita tidak mau belajar taat. Mustahil. Karena untuk bisa taat itu saudara, dibutuhkan kerendahan hati. Alkitab katakan, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, tetapi menentang orang yang congkak. Ketaatan dan kerendahan hati itu satu paket, saudara. Kalau saudara ingin melihat orang itu rendah hati atau tidak, lihat sejauh mana dia taat kepada Tuhan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, sekalipun dia melakukan aktivitas-aktivitas rohani, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sombong. Saya banyak alami dalam hidup saya, mujizat itu terjadi ketika belajar taat. Hal-hal kecil, taat kepada apa yang Tuhan mau, asal kita lakukan, maka kita akan melihat Tuhan bukakan jalan bagi kita. Bisa jadi pergumulan-pergumulan yang kita alami saat ini, karena kita selama ini sok pintar dengan Tuhan. Kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan, sehingga kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Kita mengandalkan hikmat kita. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan harta kita. Akhirnya timbul banyak masalah, saudara. Setelah banyak masalah, baru kita mau datang sama Tuhan. Mari, ketika Yesus datang, Tuhan katakan, angkat batu itu. Angkat batu itu. Tapi sudah bau Tuhan. Saudara, gak peduli bau atau tidak, gak peduli kadaluarsa atau tidak. Bagi Tuhan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati bukanlah hal yang sulit. Bagi Tuhan, menolong kita dari
Pergumulan kita, dari masalah kita bukanlah sulit. Menyembuhkan sakit penyakit kita bukanlah sulit. Tetapi yang Tuhan mau, maukah kita percaya ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu? Ketika kita taat, maka kita akan melihat mujizat. Yang ketiga saudara, lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Lihat, bagian dari Marta, Maria dan juga saudara-saudaranya adalah menggulingkan batu. Jadi orang Israel itu saudara, kalau mati itu kuburannya itu dalam goa saudara. Dalam goa, terus mayatnya dimasukkan ke dalam goa, lalu ditutup dengan batu besar. Ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Seringkali kita berusaha mengambil bagiannya Tuhan dan kita tidak melakukannya bagiannya kita. Sehingga kita gak bisa melihat jalan keluar atas setiap pergumulan dan masalah kita. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Lakukanlah yang terbaik apa yang menjadi bagiannya Tuhan dan izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Bekerja itu bagiannya kita, memberkati itu bagiannya Tuhan. Menjaga kesehatan itu bagiannya kita, tetapi yang menyembuhkan itu bagiannya Tuhan. Mengasihi itu bagiannya kita, kebahagiaan itu dari Tuhan. Kita jangan berusaha untuk melakukan apa yang bukan menjadi bagian kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 41 dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nanti saudara baca ayat selanjutnya saudara. Bagaimana akhirnya saudara? Lazarus itu dibangkitkan. Bagian keluarganya Maria menggulingkan batu, mengangkat batu. Bagian Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya Lazarus dibangkitkan. Mari kita belajar mengerti apa yang harus saya lakukan. Masalah seringkali timbul saudara karena kita ngurusin yang bukan urusannya kita. Sementara urusannya kita nggak urusin. Disitulah seringkali masalah timbul. Yang terakhir. Temukan apa yang Tuhan bentuk dari hidup kita. Jadi gini saudara. Proses penantian atas doa kita merupakan saat yang paling tepat, yang paling baik, di mana Tuhan membentuk hidup kita, membentuk pola pikir kita, membentuk karakter kita, membentuk kasih kita, membentuk kesabaran kita, sehingga karakter ilahi itu keluar dari hidup kita. Karena itu saya selalu katakan jangan fokus kepada jawaban doa. Jangan. Itu bagiannya Tuhan. Fokus kita adalah menemukan apa yang Tuhan bentuk dalam hidup saya selama saya bergumul, selama saya berdoa. Dan lakukanlah itu, setialah di situ. Dan saya percaya, tiba waktunya, Tuhan pasti berikan itu. Tuhan pasti berikan. Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Yusuf, umur 17 tahun. 17 tahun, dia sudah dapat mimpi bahwa dia akan menjadi orang besar. Dan saudara tahu apa yang terjadi sama Yusuf sejak mimpinya? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke sumur. Mau dibunuh. Tetapi kakaknya Ruben bilang jangan. Dia dijual. Menjadi budak di Mesir, saudara. Jadi budak.
Setelah dia jadi budak, dia dipercaya menjadi kepala budak. Setelah itu dia difitnah, memperkosa, ditinggalkan temannya dalam penjara. Ada banyak hal yang Tuhan bentuk dari hidupnya Yusuf selama proses penantian. Setelah 13 tahun, Tuhan angkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Hanya butuh 1 malam untuk memindahkan Yusuf dari penjara ke istana Firaun. Tetapi Tuhan membutuhkan 13 tahun untuk membentuk karakter Yusuf, untuk membentuk pola pikir Yusuf, untuk membentuk pengenalan Yusuf akan Tuhan, sampai dia siap untuk diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat kita. Tapi Tuhan punya waktu, butuh waktu lama untuk membentuk hidup kita. Maukah kita mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita? Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema kita sepanjang bulan ini adalah menantikan. Maukah kita menantikan Tuhan? Mengizinkan Tuhan melakukan apa yang Dia pandang baik dalam hidup kita. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dimanapun saudara yang mengikuti ibadah online ini, mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara, mungkin kau berkata, Tuhan sampai kapan? Sampai kapan saya seperti ini? Tuhan bilang, sampai engkau siap menerima jawaban doamu. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menjawab setiap pergumulanmu, untuk menolong engkau dalam segala pergumulanmu. Tuhan tahu waktu yang tepat kapan Dia akan memberkati hidup kita. Yang Tuhan minta, maukah kita percaya kepada Tuhan? Maukah kita dibentuk dan diproses oleh Tuhan? Maukah kita taat kepada Tuhan? Bapa, hamba-Mu berdoa. Apapun pergumulan yang dihadapi anak-anak-Mu hari ini, apapun yang sedang mereka nantikan, yang mereka harapkan dari Tuhan, mampukan mereka mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka. Pulihkan umat-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, dimanapun saudara mengikuti ibadah online ini, mari kita siapkan hati untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara yang sudah mengambil roti dan anggur perjamuan, siapkan hati kita. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu, Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban
supaya kita dilayakkan di hadapan Bapa. Maukah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan? Ketika kita mau makan roti ini, kita bersatu dengan tubuh Yesus, darah Yesus, gereja Tuhan. Kita menjadi satu bagian dalam kerajaan Allah. Roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang menyatu dengan tubuh kita. Mari kita nikmati dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan sama-sama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah yang tidak berdosa tercurah di atas kayu salib. Cawan perjanjian baru telah dibuat. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Mari kita responi anugerah Tuhan dengan memberikan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Dia satu-satunya pribadi yang berhak atas hidup kita. Mari kita terima cawan perjanjian baru, anggur perjanjian ini. Kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Sungguh kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam kasih setia Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami datang anak-anak-Mu merendahkan hati kami, mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi penduduk bangsa ini. Kami datang merendahkan hati kami, memohon belas kasihan-Mu atas Indonesia. Kasihani Indonesia, kasihani bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong bangsa ini, hanya Engkau yang sanggup memulihkan bangsa ini, hanya Engkau yang sanggup Tuhan menyembuhkan bangsa ini.
Ampuni bangsa ini Tuhan. Bahwa bangsa itu mengenal Engkau. Bahwa bangsa itu melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Bahwa bangsa ini menjadi bagian dari kerajaan-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini. Biar kami bisa menjadi garam dan terang, menjadi berkat atas bangsa ini. Biar nama-Mu dimuliakan atas bangsa ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan. Berkati semua para menteri dan semua staf-stafnya. Berkati semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil, semua pegawai BUMN Tuhan, semua anggota DPR, DPRD, MPR, DPD, semua Tuhan. Mereka semua adalah perwakilan Tuhan, hamba-hamba-Mu di pemerintahan. Kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan, takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Dari dalam setiap membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan berasal daripada Tuhan. Segala rancangan orang jahat, orang fasik atas bangsa ini biar digagalkan dalam nama Yesus. Genapi rencana-Mu atas Indonesia. Genapi Tuhan. Berkati TNI Polri. Berkati Tuhan para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik Tuhan, semua orang yang bekerja di gugus tugas Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka. Semua orang yang menangani pasien COVID hari-hari ini, lindungi mereka, jagai mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, imunitas tubuh yang kuat. Lindungi keluarga mereka Tuhan. Hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada mereka. Berkati semua proses vaksinasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Biar semua berjalan dengan baik. Dan biar semua tercukupi Tuhan kebutuhan vaksin di Indonesia. Terima kasih Bapak. Pulihkan juga ekonomi bangsa ini. Pulihkan. Berikan kepada penduduk bangsa ini kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. Kami bersyukur buat Indonesia. Kami percaya kemuliaan-Mu memenuhi bangsa ini. Kami bawa seluruh kehidupan kami umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Biar Tuhan yang menjagai, melindungi, Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit dari COVID-19. Jauhkan setiap umat-Mu dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuntun setiap kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara, kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jika ada umat-Mu hari sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas setiap permasalahan mereka. Cukupi segala kebutuhan jemaat-Mu. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Kami minta perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Jagai, lindungi mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Memberkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Dimanapun perusahaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Buka jalan atas masalahnya. Anak cucu menantu mereka dimanapun berada, jagai, lindungi, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit dari COVID-19. Bahwa mereka semua mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati Barata di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara yang mengikuti ibadah online ini, mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi setiap kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang yang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Sampai ketemu ibadah online minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan juga persembahan misi, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.